help you fit the pieces together for your personalized health journey. Did you know your genes affect more than just your appearance? Each of us carries a unique set of genes that influence everything from how our body processes food to our likelihood of having certain diseases. At Nala Genetics, we decode your genes to uncover insights that can change how you manage your health. Imagine this: two people take the same medication. One feels better, while the other experiences side effects or no improvement. Why? Because your genes determine how your body processes medication, so what works for one may not work for another. Here's where we step in. Nala Genetics offers solutions for personalized health. RX Ready, a pharmacogenomic test that helps you find the right medications for effective treatment. Nutri Ready, a nutrigenetic test that gives you a nutrition plan tailored to your genes. With Life Ready, you can optimize your fitness, skin health, and uncover your genetic risks. Cardiac Ready predicts your risk of heart disease over the next 10 years. And Mammo Ready helps detect breast cancer risk early within the next 5 years. We won't just give you a report and leave you to figure it out. We'll help you understand your genes and give you actionable recommendations so you can act early with personalized health choices. Start your journey now. With just one test, you can make informed decisions for a lifetime. When you hear the words DNA testing, what comes to mind? Within the microscopic world, each and every cell within our body boasts a great design which makes us unique. Because of that, DNA testing is the growing scientific and clinical practice to uncover and use that design for better health. At Nala Genetics, we believe that DNA testing should be standard practice, as it helps doctors more accurately tailor their recommendation to each of us, improving quality of care overall. Even so, DNA testing is still very much niche in this world, and only a handful of people have access to it. It is our goal to change that. Nala Genetics creates technologies to standardize and increase the accessibility of DNA testing for the Asian market. We distribute DNA testing technology to partnered research facilities and hospitals in order to provide high-class yet affordable personal care facilities to the public, instead of running a centralized lab. For patients, the process is quick, easy, and completely painless. Sampling can be through a simple buccal swab or saliva test. These samples will then be analyzed through our own tools and software, which we provide to partnered hospitals and laboratories to formulate a comprehensive DNA testing ecosystem. We are determined to help hospitals adopt genetic testing into their clinical practice in order to create an ecosystem where personalized care is standardized. Being tested with Nala means having a personalized report wherever you go. Patients can consult with doctors within our network regarding the results, who can then provide thorough recommendations regarding nutritional or medicinal needs, or prevention and screening needs catered to the individual. As you can see, the future of DNA testing is full of potential, and through collaboration with hospitals and research facilities to make testing more accessible, we are confident in bringing in the next era of healthcare. DNA testing for everyone. That is our goal. Make better health decisions, make it personal. Nala Genetics.
Your health is like a puzzle, and your genes hold the key to solving it. At Nala Genetics, we help you fit the pieces together for your personalized health journey. Did you know your genes affect more than just your appearance? Each of us carries a unique set of genes that influence everything from how our body processes food to our likelihood of having certain diseases. At Nala Genetics, we decode your genes to uncover insights that can change how you manage your health. Imagine this. Two people take the same medication. One feels better, while the other experiences side effects or no improvement. Why? Because your genes determine how your body processes medication, so what works for one may not work for another. Here's where we step in. Nala Genetics offers solutions for personalized health. RX Ready, a pharmacogenomic test that helps you find the right medications for effective treatment. Nutri Ready, a nutrigenetic test that gives you a nutrition plan tailored to your genes. With Life Ready, you can optimize your fitness, skin health, and uncover your genetic risks. Cardiac Ready predicts your risk of heart disease over the next 10 years. And Mammo Ready helps detect breast cancer risk early within the next 5 years. We won't just give you a report and leave you to figure it out. We'll help you understand your genes and give you actionable recommendations so you can act early with personalized health choices. Start your journey now. With just one test, you can make informed decisions for a lifetime. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dokter-dokter spesialis gizi klinik yang luar biasa di hari Minggu yang produktif ini. Selamat datang di Genetics Essential Training Series yang ketiga dengan judul Nutrigenetics for Optimal Nutrition and Lifestyle. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Salma Kiana, Master of Research. Saya merupakan seorang Medical Affairs di Nala Genetics dan akan berlaku sebagai MC dan moderator hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada tamu kehormatan sekaligus pembicara kita hari ini, Dr. Ida Gunawan, Magister Sains, Spesialis Gizi Klinik, Subspesialis Kelainan Metabolisme Gizi FINEM. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan untuk hadir. Semoga acara hari ini lancar dan tentunya kita semua tidak sabar untuk belajar dari Dr. Ida dan juga pembicara kita yang pertama dari tim Nala Genetics. Nah, sebelum kita mulai hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa bersama agar kegiatan berjalan dengan lancar dan mulus sesuai rencana kita. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan agenda dari hari ini. Kita akan melakukan opening sekitar 5 menit dan nanti ada training kick-off survey. Setelah ini nanti kita akan tunjukkan slide-nya. Kemudian saya akan membacakan CV dari pembicara pertama dan pembicara pertama kita akan menyampaikan materinya sekitar 20 menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit. Kemudian saya akan membacakan CV pembicara kedua yaitu Dr. Ida dan kita akan mendengarkan sesi Dr. Ida dari pukul 9.45 sampai 10.30 dan akan diakhiri dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Lalu di akhir akan ada closing dan feedback survey. Boleh di next?
Oke, jadi di sini saya ingin menyampaikan permohonan kepada para dokter-dokter untuk bisa membantu kami mengisi training kick-off survey. Jadi kick-off survey ini bentuknya bukan pretest dokter-dokter, tapi adalah kita ingin memahami kurang lebih pengalaman dokter-dokter dengan nutrigenetik seperti apa, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dokter-dokter pada training-training yang dilakukan oleh Nala Genetics. Mohon izin dokter-dokter bahwa pengisian survei ini merupakan syarat untuk mendapatkan Certificate of Participation, karena tentunya kita membutuhkan data dokter-dokter yang hadir serta alamat emailnya. Untuk sertifikat sendiri akan kami kirimkan maksimal 7 hari setelah sesi training hari ini. Dan tentunya memang yang hadir pada training hari ini kami khususkan kepada dokter-dokter spesialis gizi klinik. Dan luar biasa sekali kita sudah ada 45 dokter-dokter spesialis gizi klinik yang hadir semangat untuk belajar dan mengupdate ilmu dokter-dokter. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat untuk kita sama-sama update mengenai personalized medicine khususnya di bidang nutrisi dan gaya hidup. Boleh di next? Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Nala Genetics sebagai penyelenggara dari training hari ini. Jadi Nala Genetics ini merupakan sebuah company bioteknologi yang fokusnya adalah untuk preventive care melalui DNA testing. Kita adalah produk anak bangsa, jadi CEO dan COO kami adalah Leva Rasani dan Ibu Astrid Irwanto yang merupakan keduanya orang Indonesia. Tapi tentunya Nala Genetics juga sudah mengglobal. Oke, boleh di next? Ya, jadi ini beberapa tim KOL dan leader dari Nala Genetics yang tersebar tidak hanya di Indonesia saja, dan kita juga sudah banyak bekerja sama dengan berbagai institusi terpilih termasuk dari university, kemudian lab dan rumah sakit yang prestigious di Indonesia maupun di Asia. Boleh di next? Oke, nah ini ada beberapa layanan Nala Genetics, tentunya memang sangat banyak, tapi kita hari ini akan berfokus pada lifestyle genomics. Jadi ada 2 produk sebenarnya dari Nala Genetics yang fokusnya di lifestyle genomics, yaitu Nutri Ready dan Life Ready. Dan tentunya saya yakin dokter-dokter sudah cukup familiar dengan produk-produk ini. Jadi hari ini kita akan sama-sama update nih dengan pembicara kita yang pertama, seperti apa sih update dari produk Nutri Ready dan Life Ready, dan kita akan langsung belajar seperti apa case studies-nya dari Dr. Ida Gunawan. Nah, memang kita ada beberapa produk lainnya dan kita sebenarnya ada pelatihan-pelatihan juga dokter untuk produk-produk lainnya. Dan di sini kita adakan training series. Jadi kita yang training series yang pertama dan yang kedua itu sudah kita jalankan di bulan lalu dan awal bulan ini mengenai farmakogenomik dan juga pemeriksaan tes genetik untuk prediksi resiko penyakit kardiovaskular. Jika dokter-dokter penasaran, itu ada di YouTube Nala Genetics, Dok, jadi boleh dicek aja. Untuk hari ini kita akan fokus di Nutrigenetics, dan untuk training selanjutnya akan diadakan di bulan April dan bulan Juni mengenai genetics in breast cancer dan juga hereditary and rare disease. Jadi jangan lupa untuk daftar ke training series kita selanjutnya juga ya, dokter-dokter. Oke, nah hari ini kita ada special promo untuk para peserta webinar. Jadi dengan membeli produk bundle Nala Genetics yang mana akan mendapatkan gratis Nutri Ready dan Life Ready. Boleh di next, bundle itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi di Nala Genetics kita ada pemeriksaan farmakogenomik namanya RX Ready, kemudian ada pemeriksaan lifestyle genomik tadi Nutri dan Life Ready, lalu ada pemeriksaan untuk resiko kanker payudara yaitu Mamo Ready, dan resiko penyakit kardiovaskular yaitu Cardiac Ready. Nah, biasanya nih dokter-dokter pasien-pasien kita itu belinya bundle. Jadi sekalian nih pengen tahu hasil Nutri Ready Life Ready-nya digabungkan juga dengan misalnya Cardiac Ready gitu. Jadi kita bisa saling mengintegrasikan hasil tes genetiknya. Jika dokter-dokter tertarik, bisa banget membeli produk bundle-nya dan nanti akan mendapatkan gratis Nutri Ready dan Life Ready-nya. Untuk cara membelinya,
bisa menghubungi nomor telepon Ibu Ratna selaku sales team kami sebagaimana tertera pada layar. Mungkin nanti kita akan share di kolom chat Zoom juga ya dok untuk nomornya Ibu Ratna atau sekiranya mau di screenshot saat ini silahkan. Oke, nah kita akan langsung masuk nih sekarang ke sesi yang pertama dari Ibu Feni Sulistiani. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Feni dulu. Ibu Feni menyelesaikan pendidikan Bachelor of Nutrition Science dari Universitas Brawijaya dan juga telah menyelesaikan beberapa certification seperti Sport Nutrition Course dan Sport and Wellness Nutrition. Nah, Ibu Feni ini merupakan seorang yang turut mengembangkan produk dari NutriReady dan LiveReady. Jadi beliau merupakan seorang product development scientist yang bisa kita hari ini pick on her brain dan tanya-tanya ini tentang produk NutriReady dan LiveReady itu seperti apa. Topik beliau hari ini judulnya adalah Introduction to a Personalized Nutrition and Lifestyle Advice with a Nutrigenetics Perspective. Selama sesi, jika dokter-dokter ada nama underscore institusi asal underscore pertanyaan. Tapi nanti jika ingin langsung raise hand juga sangat kami persilahkan. Sebelum belajar saya kasih pantun dulu ya dok. Burung ketilang, burung gelatik. Selamat belajar bersama Nala Genetics. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Feni. Silahkan Feni. Baik, terima kasih Dokter Salma. Selamat pagi, dokter-dokter. Terima kasih ya dok sudah turut hadir di Genetic Essential Training yang ketiga. Hari ini kami akan membahas seputar nutrigenomics dan nutrigenetics. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Dokter Ida. Terima kasih dok untuk sudah menyempatkan waktunya hari ini. Mungkin kita belajar bersama-sama lagi untuk penerapan dari studi nutrigenomics ini sendiri seperti apa. Mungkin saya izin share screen supaya kita bisa mempersingkat waktu ya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin belum afdol ya dok kalau kita belum berkenalan lebih lanjut. Jadi tadi sudah dikenalkan oleh Dokter Salma, saya Feni. Salam kenal kembali dokter-dokter. Saya dari tim produk Nala Genetics. Jadi senang sekali hari ini bisa berbagi atau mungkin sedikit cerita gitu ya. Anak dari Nala, anak kembang Nala yang memang kami besarkan, yaitu produk dari Nutrigenetics itu sebenarnya seperti apa, yang harapannya mungkin ini bisa menjadi satu tools yang bisa membantu untuk dokter-dokter dalam menjalankan praktek dan memberikan asuhan gizi yang lebih semakin baik kembali gitu ya dok terhadap pasien-pasien dokter. Agenda hari ini mungkin sedikit beberapa penjelasan dok seputar dari genetics itu sendiri, lalu juga nantinya tentu kami akan sharing sedikit seputar produk dari Nala, yaitu terkhususnya untuk wellness kami memiliki di NutriReady dan juga LiveReady dok. Jadi nanti mungkin kita akan sedikit diskusi sebenarnya yang membedakan atau simbol-simbolnya seperti apa gitu ya. Karena mungkin kalau dari sisi studi, saya yakin dokter-dokter lebih memahami. Jadi kehadiran saya di sini lebih untuk cerita kalau dari sisi Nala sebenarnya produknya seperti apa. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas bersama-sama. Baik, Em, ngomongin precision nutrition atau precision medicine kan saat ini sudah banyak sekali ya dok ya. Maksudnya sekarang ini orang-orang semakin terpacu untuk tahu lagi sebenarnya yang dibutuhkan yang memang sesuai sama tubuh saya tuh seperti apa. Mungkin kalau dokter-dokter sering kita eh, berikan salah satu treatment gitu ya berdasarkan data terkini klien, seperti contoh dari antropometrinya seperti apa, lalu juga dari riwayat medisnya seperti apa. Tapi harapannya karena saat ini trennya orang-orang juga semakin aware gitu ya dok terhadap
personalisasi. Jadi kita mau tahu lagi nih lebih dalamnya, lebih in detailnya dari sisi genomiknya ini seperti apa. Jadi kalau level dari personalisasi nutrisi dan yang seperti dokter-dokter pahami, dengan kita semakin tahu lebih banyak, datanya biasanya akan dapatnya lebih banyak gitu ya dok. Jadi akan lebih komprehensif juga nih yang nantinya asuhan gizi yang perlu disampaikan kepada pasien seperti apa. Nah, izin menyinggung sedikit ngomongin nutrigenetics, nutrigenomics, ini mungkin udah jadi makanan sehari-hari ya dok ya, buat dokter-dokter. Tapi ngomongin genetics dari nutrigenomics ini, sebenarnya kita mau tahu seperti apa sih sebenarnya peran dari genetika kita terhadap respon tubuh kita dalam memetabolisme suatu zat gizi itu seperti apa gitu ya dok. Atau mungkin yang paling common sekali, paling sering sekali sekarang kan studi-studinya banyak yang ngomongin vitamin D gitu ya dok ya. Orang Asia terkenal sekali defisiensi sama vitamin D, yang ternyata salah satu perannya mungkin aja disebabkan karena faktor genetik. Seperti itu selain mungkin orang Indonesia juga agak jarang gitu ya dok, atau sedikit sekali untuk konsumsi bahan makanan sumber dari vitamin D. Nah ini yang nantinya akan sama-sama kita lihat dokter-dokter aplikasinya untuk tahu sebenarnya peran dari genetik dalam memetabolisme atau yang mempengaruhi gimana sih cara kerja tubuh kita terhadap zat gizi tadi seperti itu ya. Apakah ada sedikit gangguan pada absorpsinya yang mungkin ternyata ada risiko defisiensi. Ini yang nantinya akan sama-sama kita lihat berdasarkan dari profil genetik. Kalau ngomongin studi genomiknya sendiri, mungkin kalau di Indo baru ngetrennya sekarang-sekarang ya dok ya dari beberapa tahun belakangan. Tetapi kalau ngomongin dari awal mulanya, mungkin dari sekitar tahun tadi saya sambil baca. Nanti kalau dokter-dokter ada update terbaru mohon disampaikan. Saya tadi sedikit baca sejak tahun 1934 mungkin ya dok. Jadi diketahui ada salah satu kondisi fenilketonuria yang ternyata kok ada korelasinya nih terhadap genetiknya juga gitu ya. Terus lambat laun semakin banyak studi-studi seputar genomik, sudah ada database yang banyak dari studi GWAS, lalu mungkin di tahun 2003 nutrigenomics semakin banyak penelitiannya, ternyata ada korelasi dari sisi genetik berdasarkan satu zat gizi yang di tahun 2010 udah mulai nih dok dikenalkan terhadap masyarakat luas gitu ya. Tapi mungkin di Indonesia seingat saya belum terlalu banyak karena ini memang awalnya masih lebih banyaknya di luar negeri gitu ya dok pada tahun-tahun sebelumnya. Cuma sekarang ini lambat laun kita semakin berkembang juga terkhususnya di Nala Genetics. Kita kebetulan untuk algoritmnya juga build sendiri dok seperti tadi dokter Salma cerita ini adalah produk anak bangsa gitu ya. Kebetulan CEO-nya juga dari Indonesia, tapi kami kerjasama dengan beberapa pakar yang memang membantu untuk membuild salah satu sistem atau algoritma dari pemeriksaan nutrigenomics dan juga nutrigenetics ini sendiri. Kalau dari studi banyak juga ya dok ya sekarang mungkin kalau kita search sedikit seputar nutrigenomics dan perannya dan juga kita bandingkan terhadap traditional medicine atau traditional nutrition science sebenarnya ada banyak banget dok dari sisi improvement gitu ya. Karena dokter-dokter punya datanya semakin banyak, ternyata kalau kita bandingkan dari salah satu studi ini ada perbedaan dok dari sisi improvement berat badan gitu ya. Jadi dikatakan ternyata orang-orang yang punya hasil genetik ini mereka semakin tahu tubuhnya seperti apa dan semakin mau menjalani gitu ya dok diet-diet yang diberikan dari dokter spesialis gizinya gitu. Jadi karena makin paham oh ternyata risiko seperti ini, kenapa dokter gizinya minta untuk melakukan sesuatu, ada basic science-nya, ada basic berdasarkan genetiknya gitu ya, karena tahu berdasarkan tubuhnya, tingkat adherence atau kepatuhannya semakin meningkat. Nah ini menjadi salah satu hal yang membantu dalam proses penurunan berat badan yang ternyata ada improvement lebih baik berdasarkan dari studi nutrigenomics. Kalau dari sisi profil lipid juga ada perbaikan. Kebetulan mungkin dok, kalau saya boleh sedikit cerita kemarin,
knowledge genetics kita sempat ada pilot studi juga gitu ya. Jadi kita melihat respon dari studi nutrigenetics gitu ya terhadap perbaikan parameter profil lipid. Ternyata dari sisi walaupun mungkin populasinya belum terlalu banyak ya dok. Kemarin kebetulan kalau saya tidak salah ingat di sekitar 50 sampai 90. Jadi terlihat ada improvement dari sisi profil kolesterol, dan kalau misalkan kita lihat dari sisi studi ini juga ada banyak improvement dok terhadap profil lipidnya. Jadi LDL-nya ada perbaikan, HDL-nya ada peningkatan, dan mungkin ini yang bikin pasien jadi semangat gitu ya dok, karena melihat ada hasil yang dilalui berdasarkan menerapkan dari studi nutrigenomics ini sendiri. Selain itu, di sini ada beberapa studi tambahan juga. Jadi diceritakan, iya ternyata dari sisi maintain berat badan pun juga orang-orang atau individu yang punya hasil nutrigenomics tuh jadi semakin yakin gitu ya dok, semakin adherence atau kepatuhannya semakin tinggi. Jadi dibandingkan dengan studi yang konvensional, dibandingkan dengan pada saat kita menerapkan gizi yang biasa gitu ya dok, kita minta untuk lemak jenuhnya dikurangin atau mungkin kalorinya dikurangin, tapi orang-orang dengan hasil nutrigenetics ini kepatuhannya lebih tinggi. Nah, ngomongin tren kesehatan ya dok, mungkin seperti yang dokter-dokter udah alamin juga sekarang tuh orang-orang, dan seperti yang tadi kita singgung sedikit ya dok, orang-orang tuh maunya sekarang lebih personalisasi. Saya nggak mau nih sama dengan orang lain gitu ya. Saya mau taunya yang sesuai sama tubuh saya sebenarnya seperti apa. Mungkin tren ini sendiri juga udah mulai dari beberapa tahun lalu ya dok. Kalau orang-orang tuh sekarang semakin aware terhadap kesehatan, sebelum sakit mereka udah perlu tahu dulu nih upaya preventifnya seperti apa. Makanya mungkin sekarang kan tren-trennya sebelum dari masa-masa COVID kemarin mungkin ya dok ya, banyak banget yang ambil dari sisi suplementasi karena mereka khawatir berlebih terhadap kondisi penyakit. Jadilah untuk upaya preventif ini sekarang lagi kencang-kencangnya. Dan seperti yang sekarang terjadi juga gitu ya dok, nggak mau untuk yang sama-sama aja persepannya. Sekarang saya maunya yang lebih personalisasi, saya maunya yang lebih sesuai nih sama tubuh saya seperti apa. Dan juga mungkin ini sekarang ini karena banyak orang yang tadi ya lebih kecenderungannya adalah worried well atau memiliki ketakutan yang tinggi. Inilah cakupan dari pemeriksaan nutrigenomics biasanya dok. Jadi kita akan melihat dari sisi genetiknya untuk mendapati personalisasi dari zat gizi gitu. Dan kalau ngomongin studi genomicsnya nanti mungkin akan lebih dalam lagi dari guru kita Dokter Ida. Tetapi yang sama-sama kita tahu ya dok, biasanya healthy outcome atau kesehatan biasanya akan disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari faktor lingkungan, dari faktor genetik atau mungkin dari faktor biologisnya, pembawaan kita seperti apa. Dan serunya yang saya dalami sendiri juga gitu ya dok, ternyata respon setiap orang tuh berbeda-beda. Seperti contoh mungkin yang sering kita bahas adalah kopi atau kafein. Ada orang yang ternyata dengan alel tertentu pada saat minum kopi bisa increase performance-nya pada saat sedang olahraga, tapi kok ada yang minum kopi justru malah deg-degan atau mungkin jadi palpitasi gitu ya dok. Nah ini yang kita mau cek berdasarkan dari profil genetiknya, apakah kita punya kecocokan terhadap nutrien tertentu untuk kita tingkatkan atau justru perlu kita kurangi nih berdasarkan profil genetiknya. Lalu selanjutnya dari sisi interaksi zat gizi maupun juga gen, dokter-dokter mungkin ini sudah sering dengar ya, seperti contoh vitamin D deh yang paling common sekali. Biasanya gen-gen yang dicek antara gen GC, PDR, CYP2R1 kalau saya tidak salah. Nah, gen-gen ini punya peran biasanya ya dok terhadap mungkin penyerapannya, absorpsinya, atau mungkin penyebarannya pada jaringan. Nah, ini salah satu gen yang kami cek juga, yaitu gen GC, di mana implikasinya ternyata dengan alel tertentu dan juga varian tertentu ada asosiasi terhadap penurunan level dari vitamin D
yang bisa mungkin saja menyebabkan untuk defisiensi. Jadi kalau dokter-dokter kita udah tahu kondisi pasiennya seperti ini, mungkin jadi semakin semangat gitu ya dok. Oh data saya banyak, jadi dokter-dokter bisa lebih personalisasi lagi dalam memberikan asuhan terhadap pasien dokter. Selain itu, untuk lactose intolerance mungkin terkenal juga seperti mungkin yang di sekitar saya sendiri kadang suka nyeri atau mungkin kembung atau pergi ke toilet setelah minum susu gitu ya. Terus udah sering dengar apa jangan-jangan saya lactose intolerance. Nah, di sini faktor genetik kita bisa membantu untuk melihat juga apakah ada risiko atau predisposisi untuk mengalami kondisi tersebut. Nah, perbedaannya sebenarnya dari em, studi atau mungkin yang pemberian asuhan gizi tradisional tuh yang seperti kita melihat antropometri, kondisi saat ini atau blood test versus yang personalisasi gizi dengan kita menambahkan faktor genomics, pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya dok ya. Kelebihannya tentu aja pasti jadi lebih personalisasi, makin yakin dokter-dokter jadi nggak ragu gitu ya dok dalam memberikan asuhan gizi. Terus tadi faktor adherence atau kepatuhan pasien biasanya jadi lebih meningkat, teknologinya lebih advance, tapi mungkin limitasinya yang berdasarkan studi ini adalah dari sisi harga biasanya dok. Jadi terkadang mungkin ini menjadi beberapa pertimbangan juga ya dok, harga-harga yang lebih tinggi, terus mungkin belum banyak juga provider yang menyediakan. Jadi ini adalah beberapa limitasi yang ditemukan saat ini. Selain itu mungkin dari sisi uh, kompleksitasnya juga, karena kebetulan kalau dari paket wellness yang tadi Nutri Ready sama Life Ready, kita di total kira-kira mungkin sekitar 110 panel dok. Jadi lumayan banget ya dok, makanya mungkin kalau saya dengar-dengar dari dokter-dokter pada saat pembacaan hasil gitu ya, bisa sampai sejam lebih, karena mungkin ini kompleksitasnya tinggi juga gitu ya, karena membahasnya lumayan banyak sekali terhadap panel-panel yang diperiksa. Tetapi tadi kelebihannya kita jadi lebih personalisasi, kita jadi tahu pembawaan tubuhnya seperti apa, jadi pemberian asuhannya juga jadi lebih yakin. Dan untuk limitasi seputar harga, mungkin tadi Dokter Salma udah singgung-singgung sedikit ya dok, kalau di Nala sebenarnya harganya cukup bersaing, kita cukup kompatibel di pasaran dengan harga yang masih ramah di kantong gitu ya dok, tetapi sudah bisa menikmati atau bisa mengecek untuk pemeriksaan nutrigenomics maupun lifestyle genomics. Nah, ini untuk produk eh, atau mungkin anak dari Nala gitu ya dok, yaitu Nutri Ready. Kami di sini ada beberapa pemeriksaan, yaitu untuk mikronutrisi, makronutrisi, lalu juga intoleransi. Jadi kalau dokter-dokter mau tahu atau untuk cek pasien dokter gitu ya, mau lihat predisposisi vitaminnya sebenarnya seperti apa, untuk vitamin larut lemaknya, larut eh, airnya seperti apa, terus untuk mineralnya juga seperti apa, untuk makronutrisi kita bisa lihat kecenderungan proteinnya bagaimana dan juga beberapa faktor lemak. Intoleransi kita bisa lihat atau sensitivitas gitu ya dok terhadap laktosa, gluten, kafein, alkohol maupun juga terhadap garam. Dan ini adalah gambaran dari resultnya dok. Jadi kalau dokter-dokter nanti mungkin Mbak Feni, saya mau lihat contoh report full-nya dong gitu ya. Nanti mungkin kita bisa provide juga untuk mock-up report-nya atau contoh report yang secara garis besar. Tapi mungkin ini saya izin spill sedikit bahwa nantinya kita akan munculkan summary, dok. Jadi di awalnya yang harapannya ini bisa membantu dokter-dokter pada saat baca hasil, mungkin karena jam prakteknya juga saya cuma punya sejam gitu ya. Jadi kita bisa go through berdasarkan dari hasil summary supaya kita bisa lihat bagian-bagian mana aja yang perlu kita fokuskan. Tapi kalau dokter-dokter khawatir nanti takutnya pasien saya nggak ngeh nih kalau melihatnya hanya dari rangkuman, kita sediakan juga untuk bagian yang masing-masing individual traits-nya gitu ya dok. Seperti contoh vitamin D. Definisinya apa, rekomendasi daily intake, kebetulan RDI-nya kami menggunakan data dari AKG dok, jadi sudah disesuaikan dengan populasi Indonesia. Selain itu, bahan makanan sumbernya dari mana, dan simptom-simptom yang sekiranya mengarah
terhadap defisiensi atau kelebihan zat gizi itu seperti apa. Jadi nanti sudah tertulis semua dengan harapan misalkan pasien takutnya lupa gitu ya dok pada saat kita lagi bahas, oh udah masuk semua, terus pas di rumah mau di-recall lagi nanti bisa dilihat berdasarkan hasil dari masing-masing traits-nya itu sendiri seperti apa. Selanjutnya nanti di bagian belakang akan ada gen-gen yang kami gunakan dok. Jadi kalau dokter-dokter mungkin mau tahu lebih lanjut gitu ya, gen yang dipakai apa aja, variannya apa, SNP number-nya bagaimana. Nah, nanti di bagian belakang kita bisa cek juga. Ini saya sedikit izin menjelaskan ya dok untuk simbol atau tata cara pembacaan karena biasanya kan yang membedakan adalah dari simbolnya ya dok ya. Jadi di Nala kami bisa lihat kecenderungan atau predisposisi dari hipervitaminosis atau kelebihan dari level satu zat gizi. Kita sediakan untuk kecenderungan defisiensi. Jadi yang warna merah ini ada kecenderungan level yang tinggi terhadap satu zat gizi dok. Jadi ini mungkin yang perlu kita hati-hati dalam asuhannya nanti juga ya dok, karena ternyata by genetics punya kecenderungan tinggi. Sedangkan yang warna ungu ini tubuh pasiennya atau tubuh seseorang individu itu sendiri punya kecenderungan untuk defisiensi. Nah ini mungkin yang bisa menjadi fokus utama dokter-dokter, bagian yang perlu kita lebih fokuskan gitu ya, mana yang punya kecenderungan kekurangan atau defisiensi. Yang normal ini artinya nggak ada problem dok, jadi predisposisinya tidak ada perbedaan yang signifikan dari level nutriennya, jadi aman-aman aja. Sedangkan untuk yang warna orange atau influences ada tanda I gitu ya, yang artinya adalah kita punya informasi tambahan nih untuk variasi dari gennya, yang nantinya jadi dokter perlu cek dari hasil masing-masing reportnya sebenarnya makna dari influences ini seperti apa. Nanti mungkin kita akan lebih banyak bahas pada saat studi kasus dari Dokter Ida, kita akan lebih kupas lagi sebenarnya penerapannya seperti apa. Nah, untuk scientific evidence, sebenarnya kami ada satu algoritma yang kami gunakan, dok. Jadi, kami kalkulasi berdasarkan gen-gen yang ketemu dari tim bioinfo kami yang sudah mengkurasi gitu ya, level yang mengkurasi dari scientificnya itu sendiri dari hasil publikasi. Jadi seperti contoh misalkan memang vitamin D tadi ada gen VDR, ada gen GC, ada gen yang lainnya juga. Kita akan lihat level dari scientific evidence-nya, kita masukkan ke algoritma kami, kira-kira sebenarnya berdasarkan dari tiga gen tersebut, misalkan gen ini ada risiko defisiensi, gen yang B normal aja, gen yang C ada kecenderungan tinggi gitu ya hasilnya. Nah, kita akan lihat semua part dari gen tersebut, kita masukkan ke perhitungan kami, algoritma kami, baru nanti keluar apakah memang tubuhnya itu punya risiko defisiensi atau tidak gitu ya, atau memang hasilnya memang normal-normal aja. Jadi kita akan gabungkan berdasarkan dari beberapa gen yang kita ketemu atau yang kita cek. Dan ini adalah individual traits report yang tadi mungkin kita bahas sedikit. Jadi kalau untuk influences memang kita perlu buka bagian halaman lengkapnya gitu ya dok ya. Seperti contoh di sini ada kecenderungan HDL-nya gampang rendah dan LDL-nya gampang tinggi dari informasi genetiknya. Jadi nanti dokter-dokter bisa melihat dari seperti ini, seperti itu. Nah, yang terakhir kami masukkan meal plan juga dok. Hanya saja kalau ngomongin meal plan kan menjadi ranah dokter-dokter ya. Tapi meal plan di sini lebih sebagai gambaran aja karena terkadang mungkin pasien atau mungkin kalau dokternya belum sempat untuk hitung gitu ya dok untuk BMI-nya seperti apa buat tahu status gizi. Nah, di sini kita sudah bantu cek beberapa yaitu BMI-nya kita sudah kami cek. Terus basal metabolik berdasarkan perhitungan Mifflin kita masukkan juga. Hanya saja nanti kalori yang dibutuhkan berapa, kami kembalikan lagi kepada dokter-dokter kira-kira mau memberikan asuhan meal plan atau zat gizi dan juga kalori dan beberapa makronutrisinya seperti apa gitu ya dok. Jadi ini sebagai template aja sebenarnya. Namun kalau menurut dokter-dokter, oke saya mau pesan untuk pasien saya, tapi meal plan-nya mungkin lebih baik nggak usah muncul gitu ya, supaya
pasien saya nggak semakin bingung. Nah, nanti pada saat peresepan sebenarnya dokter-dokter bisa request apakah meal plan ini mau diinkludkan atau tidak. Kalau sekiranya takut rancu dan tidak mau dimunculkan, bisa diinfokan supaya kami nanti tidak memunculkan untuk meal plan yang biasanya menjadi template gitu ya dok dalam hasil pemeriksaan. Yang terakhir, eh, pada pemeriksaan NutriReady dan beberapa pemeriksaan yang kami sediakan, kami integrasi juga ke aplikasi, jadi memudahkan untuk pasien dan juga dokter-dokter gitu ya, kalau mau melihat rangkuman atau summary-nya, nanti kita bisa lihat dari aplikasi dan jadi lebih mudah untuk diaksesnya juga tanpa membuka lagi PDF-nya seperti apa. Lalu ini yang kedua dok, jadi tadi kita ngomongin nutrisinya atau gizinya kita udah tahu mikro makronya. Nah sekarang biasanya kan dokter mau cari lebih in-depth-nya lagi gitu ya dok, fitnessnya harusnya gimana, ada risiko alergi atau enggak, terus ada risiko tidurnya ada problem atau enggak. Jadi yang kedua ini disebut sebagai Life Ready, produk anak dari Nala juga gitu ya dok. Jadi kami mau lihat berdasarkan faktor lifestyle-nya yang harapannya ini bisa membantu untuk kita lebih mendapatkan holistic approach yang bisa membantu asuhan gizinya jadi lebih optimal lagi untuk tahu berdasarkan fitness, skinnya seperti apa, risiko alergi maupun dari faktor tidurnya juga seperti apa. Nah, ini adalah panel-panel yang disediakan, Dok. Jadi kalau di total, kalau saya nggak salah ini sebanyak 70-an, 77. Jadi eh, nanti harapannya ini bisa membantu dokter-dokter gitu ya, fitness yang oke-nya bagaimana, terus weight management-nya, bahkan ada aversion to exercise juga, yang semoga ini tidak menjadi eh, perdebatan dengan pasien dokter ya dok. Jadi kalau oh memang ternyata malesnya karena genetik, harapannya ini tidak menjadi faktor perdebatan, tapi bisa menjadi indikasi tambahan kalau memang ada kecenderungan atau tendensi aversion to exercise atau rasa malas untuk olahraga. Faktor alergi, faktor skin juga, dan juga untuk longevity nanti dokter-dokter ada faktor inflamasi. Jadi ini mungkin yang perlu saya tekankan, kenapa di sini ada tanda bintang-bintang gitu ya dok. Jadi bintang-bintang ini adalah level 3 pengetesan genetik yang memang berdasarkan regulasi di Singapura juga, kalau pengetesan ini tuh baru bisa diberikan apabila sudah dipastikan pada saat pembacaan hasil dibacakannya oleh dokter gitu. Jadi kadang kan kalau pasien mungkin ya udah beli-beli aja, tapi kalau menurut dokter buat pasien saya mau yang lebih komprehensif, saya mau munculin faktor inflamasinya juga ya nanti monggo pada saat pemesanan checklist dari faktor inflamasinya kita bisa tambahkan dok. Jadi bisa lebih membantu dokter-dokter untuk tahu faktor inflamasinya seperti apa, ada kecenderungan risiko deklaratif memory decline atau enggak berdasarkan dari hasil genetiknya. Dan ini adalah gambarannya untuk hasil live ready yang nantinya akan ada hasil seperti ini dok. Jadi high potensi dan juga high risk nanti akan terlihat mana yang punya potensinya bagus atau mana yang risikonya tinggi terhadap kondisi yang tidak kita inginkan. Dan ini adalah gambaran yang diterima pada saat kita buka melalui aplikasi, jadi nanti sudah terlihat. Faktor scoringnya sama dok, jadi kami algoritmanya menggabungkan dari gen-gen yang diketemui, baru nanti kita keluarkan apakah punya potensi yang tinggi atau risiko yang tinggi. Selain itu, nantinya faktor summary nanti kami keluarkan untuk membantu dokter-dokter supaya lebih gampang melihat gitu ya, bagian mana yang perlu kita fokuskan. Tetapi nantinya juga akan ada individual traits report atau report yang lebih lengkapnya gitu ya dok. Jadi disediakan untuk makna dari traitsnya seperti apa, hasilnya seperti apa, lalu juga rekomendasinya seperti apa. Tapi mungkin kembali lagi ya dok, ngomongin rekomendasi bisa disesuaikan dengan update terbaru dari dokter. Tetapi kalau ini berdasarkan latest publikasi aja. Jadi kalau dokter-dokter ada rekomendasi yang lebih update, lebih sesuai dengan kondisi pasien, mampu disesuaikan. Lalu gen-gen yang dicek
nanti terlihat juga kita sudah list down beserta referensinya. Selain itu, ngomongin exercise, ini membantu juga gitu ya dok untuk lihat apakah cocoknya mungkin ke arah yang endurance kah atau mungkin ke arah yang power potensi atau strength training. Jadi kita lihatnya berdasarkan dari tipe atau jenis ototnya gitu ya dok. Kalau kita sering dengar yaitu ada yang jenis slow twitch fiber, ada yang fast twitch fiber. Jadi kita akan cek lebih condongnya ke otot yang seperti apa, baru nanti akan membantu untuk penentuan lebih cocoknya ke olahraga yang jenisnya power potensi kah atau lebih cocoknya ke arah yang endurance. Dan ini mungkin hampir terakhir bahwa Nala Genetics harapannya kami bisa membantu dari end to end. Jadi semenjak pasien meresepkan gitu ya, atau dari dokter-dokter meresepkan pemeriksaan ini, kami langsung kirimkan untuk kitnya. Selain itu nanti bisa dilakukan pretest konsultasi atau kalau misalkan dokter-dokter mau taruh gitu ya di klinik dokter atau di tempat kerja dokter gitu, nanti kita bisa provide untuk materialsnya juga. Selain itu nanti bisa dibantu untuk sampel collection. Kalau misalkan memang mau dibantu dari Nala, kita bisa bantu guidance melalui online. Kita lakukan genetic testing yang durasi tenggat waktunya sebenarnya 2 hingga 4 minggu, dok. Jadi kalau misalkan memang sudah selesai, biasanya kami akan infokan bahwa hasilnya sudah selesai dan sudah siap apabila dokternya mau membacakan hasil untuk ke pasien gitu ya. Kita akan generate reportnya yang nantinya